Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua, salam sejahtera dan semoga Anda bersama dengan keluarga baik-baik saja dimanapun Anda berada. Tetap semangat dengan Bung Ropan dan kita akan mereview hasil-hasil pertandingan yang berada di Inggris khususnya di Piala FA. Tapi saya akan berbicara sedikit tentang sosok pemain berusia 20 tahun, Elkan Bagot. Pemain tim nasional kita yang bermain di League 2 bersama dengan Gillingham dalam masa peminjaman dia dari Ipswich Town, dan kini Elkan sedang mengalami cedera, bermasalah di ankle dia sehingga dia tidak bisa memperkuat Gillingham saat bermain di kandang di Stadion Bridgefield, markas Gillingham, menjamu Leicester, Jamie Vardy dan kawan-kawan. Upaya kerja keras, perjuangan yang dilakukan oleh tim asuhan Neil Harris ini tidak membuahkan hasil, kendati bermain di hadapan publik mereka. Dan Gillingham takluk dengan 0-1 dari Leicester lewat gol sematawayang dari Kelesi Iheanacho setelah mendapat umpan dari Jamie Vardy. Elkan Bagot yang sedang cedera itu menyaksikan dari tribun perjuangan teman-teman di lapangan untuk memainkan putaran ketiga Piala FA, namun tidak membawa keberhasilan bagi Gillingham ini. Nah, kalau bicara soal Elkan Bagot, dia juga gagal bersama dengan Gillingham ketika berupaya pada tanggal 21 Desember yang lalu, ya di babak 16 besar, ketika mereka membuat kejutan dengan menyingkirkan Brentford, tim yang kuat yang berada di Liga Primer di putaran ketiga. Tapi kemudian mereka gagal di Molineux Stadium menghadapi Wolverhampton Wanderers atau Wolf. Mereka kalah juga dengan 2-0 dari Hwang Hee-chan dan kawan-kawan. Ya, setelah mereka tersisih, kemudian mereka masih berharap Gillingham ini untuk bisa membuat kejutan di Piala FA putaran ketiga, ya, yang berlangsung sejak kemarin sampai dini hari, dan akhirnya Gillingham itu gagal. Sayang bagi Elkan Bagot, ya, bahwa dia sedang berambisi besar bersama dengan Gillingham, namun di dua ajang ini yang bergengsi di Inggris, Wolverhampton tidak mampu meneruskan perjalanan. Tapi apapun itu, Elkan Bagot sudah menjadi salah satu ikon yang luar biasa, mencatatkan sejarah bagi pemain pertama Indonesia yang ada atau berkiprah bermain di Piala Carabao atau Piala Liga maupun di Piala FA, karena tidak ada pemain Indonesia lainnya dalam sejarah Piala FA yang bermain, ya, di Inggris dengan turnamen atau trofi tertua yang ada di sana di Piala FA. Baru Elkan Bagot, ya, pemain tim nasional kita, termasuk di Piala Liga. Terlepas apapun mereka gagal, tapi prestasi di Piala Liga sudah oke, sudah cukup. Mereka bisa melenggang sampai di babak 16 besar, walaupun memang mereka harus bisa mengakui Wolf. Demikian juga di Piala FA. Karena mereka bertarung semua dengan tim-tim yang bukan ada di kasta kedua, kasta ketiga, kasta keempat, tapi mereka itu tersisi dengan tim-tim yang berada di Liga Primer, ya, dari Wolf dan juga dengan Leicester. Elkan Bagot sayang sekali, ya, mengalami cedera. Itu dia dapatkan ketika melawan Sutton United pada akhir tahun kemarin di 30 Desember 2022. Dia sempat dimainkan, namun ditarik keluar karena bermasalah dan terjadi gol bunuh diri. Elkan Bagot juga menjadi bagian terpenting ketika Gillingham kalah, ya, dengan 2 gol dari Sutton United di Stadion Borough Sport Center ini, dan mereka takluk dengan salah satu gol bunuh diri dari Elkan Bagot sebelum dia ditarik keluar oleh Neil Harris. Nah, dalam pertandingan tanggal 2 di awal tahun baru 2023 itu dia tidak bermain. Ketika mereka kalah dari Stevenage, bermain di kandang lawan, Gillingham itu tumbang dengan 1-0, dan Elkan Bagot juga hanya menyaksikan rekan-rekannya dari tribun, termasuk dalam pertandingan melawan Leicester, di mana ia hanya menyaksikan dalam kondisi yang cedera. Elkan Bagot kita tahu bersama tidak bisa memperkuat tim nasional kita yang sedang berjuang di Piala AFF. Karena kita tahu kita kemarin bermain imbang 0-0 dengan Vietnam di Stadion GBK, tampil sangat baik sekali. Kita terutama lini belakang yang saya sudah bahas di video saya sebelumnya,
bagus sekali dengan Jordi Amat, Fakhrudin dan Rizky Ridho menampilkan permainan terbaik. Bagaimana kalau sampai ada Elkan Bagot? Ini akan mungkin lebih kuat lini belakang kita, ya. Sayang dia tidak bisa memperkuat, tapi di Piala Asia nantinya Elkan Bagot sudah ada bersama dengan tim kita, termasuk dengan Sandy Walsh yang akan bergabung bersama-sama, dan Said Patinama juga yang akan ikut di dalamnya. Jadi kalau bicara dengan lini belakang tim nasional kita, ini pasti akan kuat di Piala Asia. Nah, kita tinggal menunggu hasil pertandingan tentunya di leg kedua, di mana kita akan bertarung melawan Vietnam di Maidin Stadion di Hanoi. Ya, kita butuh menang 1-0 untuk lolos, atau 1-1 dengan 2-2 pun kita masih bisa lolos. Dengan sistem pertandingan tandang kandang ini membuat kita punya peluang untuk bisa lolos ke final, menantang salah satu di antara apakah Malaysia atau dengan Thailand. Karena Malaysia kemarin di pertandingan semifinal pertama di kandang mereka mampu mengalahkan Thailand 1-0. Ini bagus lewat gol Halim mereka, ya, Abdul Halim kemarin, dan peluang mereka terbuka untuk ke final Piala AFF. Mereka butuh imbang saja bermain di Bangkok dan Malaysia lolos. Ya, tinggal menunggu tentunya siapa, Indonesia atau Vietnam juga yang akan menjadi lawan mereka. Nah, Elkan Bagot ketika dia tidak ada bersama dengan Gillingham, posisi dia sebagai bek tengah ya di Gillingham itu digantikan oleh Mark Ehmer. Ya, Ehmer itu selalu dipasangkan dengan Will Wright. Ini dua bek tengah yang ada di Gillingham. Kalau ada Elkan Bagot, pasti dia akan bermain di situ. Dengan Ehmer ini bermain juga, tapi didorong sebagai gelandang yang lebih bertahan untuk bermain di posisi double pivot ya bersama dengan salah satu pemain Gillingham lainnya. Tapi di belakang itu akan bersama dengan Wright. Dan ketika dia tidak ada, ya Ehmer yang ditarik ke belakang oleh Neil Harris sambil menunggu kesembuhan dari Elkan Bagot. Tentunya Gillingham akan berjuang terus ya di League 2 ini, karena posisi Gillingham sekarang berada dalam posisi juru kunci dari 24 tim yang ada di League 2 ini. Mereka posisi di bawah, 13 kekalahan yang mereka sudah alami. Jadi mungkin dalam sebulan terakhir mereka tidak pernah menang lagi ya di League 2, dan membuat mereka itu terjerembab di posisi paling buncit di klasemen sementara League 2. Nah, kita mendoakan saja semoga Elkan Bagot ini cepat dipulihkan, cepat sembuh sehingga dia bisa bermain lagi, dan mungkin masih bisa kita berharap dia akan memperkuat tim nasional kita dalam pertandingan-pertandingan terutama di FIFA Matchday nantinya ya, yang kita akan tunggu sampai di Piala Asia nantinya ya pada pertengahan tahun ini. Nah, dalam pertandingan-pertandingan lainnya di Piala FA yang terjadi, yaitu kejutan besar juga mewarnai dengan tersingkirnya Newcastle United yang sedang bagus-bagusnya di Liga Premier, masuk di zona Champions, tapi tim asuhan Eddie Howe ini bisa kalah, ya kalah dari Sheffield Wednesday, bermain di stadion punya Middlesbrough, dan akhirnya mereka out. Satu-satunya gol balasan mereka kalah dengan 2-1 di kandang Sheffield, karena Sheffield meminjam stadion di Middlesbrough. Dan ini menjadi pukulan karena mereka juga sedang berambisi juga untuk bisa terus melaju di Piala FA. Dan gol balasan satu-satunya itu datang dari Bruno Guimaraes yang bangkit dari bangku cadangan, karena ada beberapa pemain rotasi yang dibuat oleh Eddie Howe dengan banyak pemain-pemain yang kurang mendapatkan jam bermain ditampilkan. Tapi ketika di babak kedua coba masukkan, termasuk Miguel Almiron yang sudah masuk, ya, Bruno Guimaraes untuk bisa mengejar ketinggalan, tapi apa daya, Newcastle harus out, tersisih di Piala FA. Kemudian Liverpool juga di kandang sendiri di Anfield ditahan 2-2 oleh Wolves. Ya, 2 gol mereka diciptakan oleh Darwin Núñez dan Muhammad Salah. Tapi ada Gonzalo Guedes yang membuat gol pembuka yang mengejutkan bagi Liverpool ya saat itu. Tapi kemudian mereka tertinggal dengan gol Núñez dan Muhammad Salah. Dan gol penyama kedudukan dibuat oleh pemain asal Korea Selatan, Hwang Hee-chan. Dua-dua yang membuat pertandingan ini harus diulang dan akan bermain mungkin di kandang Wolves ya di Molineux Stadium. Sayang buat Liverpool ya yang sedang sekarang goyang ya di Liga Premier juga. Namun mereka tidak bisa memenangkan pertandingan saat bermain di kandang. Ini juga ditandai dengan debut dari Cody Gakpo, pemain yang baru diambil dari PSV Eindhoven yang tampil bagus di Piala Dunia Qatar, dan Cody sudah bermain. Langsung dimainkan oleh Jurgen Klopp sebelum ditarik keluar, dan memang ini debut dia ya. Belum begitu mengesankan di debut awal dia, tapi setidaknya dia sudah bisa melihat atmosfer di Inggris. Tinggal menunggu pertandingan yang dimainkan nantinya di Liga Premier Inggris. Karena ini kan baru di ajang Piala FA bagi Cody Gakpo. Akan ditunggu bagaimana
kiprah dia bermain bersama dengan Liverpool apakah ini bagus dengan pemilihan di musim dingin atau dia perlu untuk penyesuaian, beradaptasi lagi dalam mungkin 1 tahun ke depan. Kita akan lihat nantinya. Tapi kalau bicara hasil-hasil pertandingan lainnya, MU juga sudah mencatatkan kemenangan 3-1 kemarin atas Everton. Ini luar biasa, Anthony bisa membuat gol, ada gol penalti juga di menit terakhir di injury time dari Marcus Rashford, ada gol bunuh diri dari Conor Cody, ya, pemain belakang dari Everton, dan Conor Cody juga yang membuat gol sebenarnya sebelum ada gol bunuh diri. Nah, kemenangan 3-1 ini membuat perjalanan bagi MU menatap juara juga masih terbuka. Sekarang sudah ada di putaran keempat, menunggu hasil undian pada hari Minggu ini. Karena hari Minggu ini akan terlibat pertarungan seru pada jam 23.30, di mana Chelsea harus berjuang kembali menghadapi Manchester City. Ini berat buat Chelsea karena sebelumnya juga mereka tersisih dari Manchester City di Piala Liga. Kalah 2-0 dan kemarin juga kalah 1-0 di Stamford Bridge saat menjamu Manchester City. Dan ini juga menjadi perjuangan berat buat mereka. Saya pikir kan sangat sulit bagi pasukan Graham Potter ini untuk bisa melanjutkan pertandingan di Piala FA karena City selalu bisa memberikan kekalahan demi kekalahan bagi Chelsea. Tapi kita tidak tahu, kita akan lihat nantinya apakah sekarang Chelsea bisa keluar dari tekanan itu untuk bisa mengalahkan City. Kemudian Spurs juga memenangkan pertandingan lewat lawan Portsmouth lewat gol Harry Kane di menit ke-50, dan Kane membawa The Lily-Whites ini lolos sampai ke babak putaran keempat di Piala FA. Jadi itulah hasil-hasil pertandingan sebagian, karena ada banyak pertandingan yang dimainkan di putaran ketiga. Tapi saya hanya melihat dengan tim-tim besar yang lolos, kemudian yang tertahan seperti Liverpool, dan sambil menanti pertandingan antara City melawan Chelsea dalam duel nanti malam. Sampai di sini dengan saya, Bung Ropan. Ciao.